Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Dari hamba Allah di Bandung tentang masalah puasa nih Ustaz. Yang pertama adalah apa hukumnya membasahi siwak sehabis dipakai ketika puasa? Apa hukumnya basah di siwak sehabis dipakai ketika puasa katanya Ustaz? Bersiwak waktu puasa ada khilaf ulama. Sering kita katakan Imam Rafi'i sunnah bersiwak mulai fajar sampai zuhur. Setelah zuhur atau setelah zawal maka makruh bersiwak. Imam Nawawi mengatakan la sunnah siwak di setiap saat, pagi, zuhur, asar dan seterusnya. Baik. Sekarang ketika siwak itu kita pakai kemudian basah, basahnya ini meneteskan sesuatu enggak kalau kita peras? Ada basah ketika kita tekan, kita peras ya, kita ujungnya ini seperti ini, coba dideketin. Ketika diperas gini, dia meneteskan di ujung siwak ini, netes air, berarti airnya banyak di sini. Nah, ini harus diperas. Sekiranya hanya tinggal basahnya saja, tidak ada air yang netes, ini enggak ada masalah dipakai lagi. Kalau masih ada yang netes, maka harus diperas, berarti ada airnya di dalamnya. Enggak usah was-was, sampai tangannya sakit, enggak usah. Hal ini enggak perlu was-was. Yang penting ditekan, enggak ada yang netes, udah selesai pakai. Dan siwak itu sunnah sebelum dipakai itu dibasahi. Nah, dibasahi dengan beberapa hal, diantaranya dengan air. Nah, demikian juga ketika dibasahi, umpamanya dibasahi gini, ini diperas lagi gitu lah, jangan sampai ada yang netes. Habis gitu baru dipakai. Nah Ustaz, baik. Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua adalah apa hukumnya air liur di permukaan bibir yang keluar saat tidur? Apakah termasuk membatalkan puasa kalau masuk kembali ke dalam katanya Ustaz? Air liur selama masih di bibir merahnya ini enggak ada masalah. Kita lagi enggak ada masalah, masih di bibir. Kalau udah keluar baru enggak boleh masuk lagi. Itu tidur, itu enggak tidur. Iya. Bedanya kalau tidur dilihat posisi tidurnya. Kalau posisi tidur kepala itu di bawah perut, jadi tidurnya itu ke bawah gini. Ini langkah orang tidur seperti itu ya. Biasanya tidur kan kepala di atas, ada bantalnya kan. Ini kalau tidurnya kepala itu di bawah perut, kemudian netes liur, lah itu najis liur itu. Dan dilihat tapi bau enggak, berubah enggak. Nah, kalau enggak bau, enggak berubah, ya enggak najis. Walaupun tidurnya kepala di bawah. Tapi kalau kepala di atas, itu liur bau atau enggak bau, dinyatakan tidak najis. Karena itu tidak mungkin keluar dari perut. Itu pasti dari mulut. Jadi ribet juga Ustaz ya, mau menentukan apakah ada di bibir atau sudah mengalir, kemudian kan biasanya bangun ke susu kayak kesedot gitu. Ya diludahkan, enggak usah ditelan. Kalau hanya masuk ke mulut enggak ada masalah. Yang masalah itu ketika ditelan gitu. Nah, kalau ketelan, ini tadi liur ini di mana ya? Enggak usah dipikiri sampai seperti itu. Enggak ada masalah. Iya, orang tidur kan nggak tahu tuh. Baik,
Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hukumnya kalau gusi berdarah sudah berkumur dengan mubalaghah, sudah 2 kali diulang-ulang tetapi masih ada sedikit darah yang ada di ludah, itu bagaimana katanya Ustaz? Kalau sudah kita kumur mubalaghah 3 kali, darah itu tetap ada, berarti itu keluar terus. Nah. Berarti darah itu keluar terus dari gusi dikit-dikit. Kalau dinyatakan itu mubtala, sudah ini sulit dihindari, ya dimaafu. Selama bisa dihindari maka wajib dihindari. Kalau sudah sulit dihindari sampai dinyatakan mubtala, maka itu dimaafu, nggak apa-apa.